Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Bapak akan tunjukkan cara mendaftar jalur prestasi jenjang SMA, di mana kita akan mencoba ke semua kategori, yaitu mulai menggunakan nilai TKA, menggunakan piagam lomba atau SK pengurus intrasekolah, ataupun dengan sertifikat tahfiz. Bagaimana langkahnya? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, pastikan adik-adik sudah berada di website SPMB Kepri 2026. Silakan menuju menu login. Nah, masukkan NISN adik-adik semua yang ada 10 digit, kemudian masukkan password berupa tanggal, bulan, dan tahun lahir. Nah, untuk kali ini Bapak akan mencoba menggunakan akun kawan kalian. Masukkan CAPTCHA sesuai dengan gambar di samping. Klik tombol login. Ya, ini terjadi kesalahan antara username dan password. Kembali perbaiki. Masukkan lagi untuk kode CAPTCHA. Klik tombol login. Nah, silakan untuk memilih jenjang. Dalam hal ini kita akan mensimulasikan jalur prestasi jenjang SMA. Silakan lengkapi data Anda, mulai dari agama. Masukkan nomor WA, masukkan email yang aktif, nama ayah dan nama ibu pastikan sudah benar. Jika belum, silakan diperbaiki. Kemudian asal sekolah, contohnya SMP Negeri 1 Batam. Apakah Anda berkebutuhan khusus? Jika tidak, biarkan saja. Nah, isi alamat rumah sesuai dengan kartu keluarga. Meskipun adik-adik semua tidak menggunakan kartu keluarga sebagai penilaian pada jalur prestasi ini. Contohnya Kota Batam, Kecamatan, contohnya Bengkong Indah. Contohnya perumahan Taman Harapan Indah, nomor 20. RT, masukkan RW. Nah, karena kita memang menggunakan jalur prestasi, tidak diminta untuk menentukan Google Map. Pastikan ini alamat sesuai dengan kakak adik-adik semua. Selanjutnya kita akan memilih sekolah. Sesuai dengan aturan Juknis, untuk jalur prestasi kita dapat memilih 3 sekolah. Bisa kesemuanya dalam domisili, bisa salah satu di dalam domisili dan 2-nya di luar domisili. Atau jika memang tidak ada sekolah di domisili adik-adik, boleh memilih sekolah di luar domisili. Untuk menentukan sekolah domisili, caranya ketik saja di sini kata-kata dom. Nah, di sini untuk wilayah Bengkong tadi ada 2 sekolah domisili, yaitu SMA 25 dan SMA 8. Contohnya kita memilih salah satu dari ketiga ini adalah domisili. Sedangkan 2-nya kita bisa memilih di luar domisili. Contohnya di SMA 9. Kemudian selanjutnya di SMA 5. Nah, sebelum kita lanjutkan, pastikan adik-adik menentukan dulu ya, jenis prestasi apa yang adik-adik gunakan untuk memasuki sekolah ini. Nah, kita ketahui untuk prestasi ini ada 4 kategori. Bisa menggunakan nilai TKA, bisa menggunakan nilai sertifikat sains, termasuk di dalamnya adalah tahfiz. Ya, jadi yang tahfiz pilih di sini ya. Atau kepengurusan sebagai ketua organisasi, baik itu kepengurusan OSIS ataupun yang lainnya, intinya pernah menjadi ketua di sekolah waktu SMP. Kemudian bagian bawah sekali adalah sertifikat juga, bidang lombanya adalah bidang seni, olahraga, dan yang lainnya. Nah, kita coba dulu satu persatu. Kita akan memilih kategori prestasi adalah nilai TKA. Nah, otomatis kalau kita scroll ke bawah, akan ditampilkan nilai TKA kita saat SMP kemarin. Adik-adik perlu memutuskan apakah adik-adik yakin bisa dapat lolos dengan menggunakan nilai TKA ini. Nah, sebelum kita lihat jenis prestasi lain, kita lihat dulu selanjutnya. Nah, untuk nilai TKA tadi, adik-adik hanya perlu mengupload 3 berkas, yaitu scan kartu keluarga asli, scan SKL, dan surat kebenaran data. Karena untuk nilai TKA otomatis sudah ada dalam sistem. Kita mundur ke belakang. Nah, kita coba untuk memilih jenis prestasi kategori lomba sains atau tahfiz. Sekolah sudah kita pilih ya tadi. Kita lihat pilihannya kategori lomba, maka kita akan disodori seperti ini. Nah, untuk kategori ini kita bisa menentukan jenis lombanya.
Bisa lomba piagam penghargaan atau piagam hafiz Quran. Kita contohkan untuk piagam lomba. Pertama kita tentukan apakah jenis lomba adik-adik ini adalah linier atau tidak linier. Apa itu tidak linier? Antara satu jenis lomba dengan lomba lainnya tidak ada hubungannya. Contohnya menang juara karate dan menang juga juara renang. Tetapi untuk linier, ini otomatis perlombaannya sudah ditentukan. Contohnya OSN, FLS2N, dan sebagainya. Untuk lengkapnya, lihat di Juknis. Kemudian tentukan juga apakah ini perlombaan individu atau sendiri, atau ini dilaksanakan secara kelompok. Contohnya ini adalah lomba individu yang tidak linier. Nah, tentukan jenjang lombanya. Menang di tingkat apa? Contohnya jenjangnya adalah kabupaten kota, juara 2. Kemudian untuk jenis sertifikat ini, pilih apakah adik-adik hanya melegalisir di instansi biasa atau sudah dikurasi oleh Puspresnas, karena nilainya berbeda. Contohnya hanya dilegalisir oleh instansi atau lembaga yang mengeluarkan sertifikat, maka nilainya 5. Nah, kemudian mungkin kita ada lomba lain. Contohnya tingkat provinsi, menang juara 3. Kemudian juga tidak dikurasi oleh Puspesnas. Ini juga mendapatkan nilai 5 karena beda juara, beda nilai kabupaten kota, dan ini dapat diisi maksimal 4. Nah, kalau kita lanjutkan, di sini kita akan diminta berkas sebanyak 5. Scan kartu keluarga, scan SKL, surat kebenaran data, tentu saja 2 sertifikat yang tadi kita sudah pilih. Baik, sebelum itu kita mundur lagi. Kita mencoba untuk menggunakan piagam tahfiz. Pilih hafiz Quran. Masukkan berapa juz yang adik-adik hafal. Contohnya 2 juz. Maka kita klik selanjutnya. Otomatis yang diupload adalah berkas-berkas lain bersama sertifikat hafiznya. Pastikan ya sudah dilegalisir oleh Kemenak atau LPTQ. Baik, kita mundur ke belakang coba untuk prestasi lainnya. Kita coba untuk jenis prestasi yang kepengurusan sebagai ketua organisasi selama di SMP. Nah, sekolah sudah dipilih ya. Nah, ini juga menggunakan nilai TKA yang sudah pernah diikuti. Lalu berkas uploadnya apa saja? Kita lihat. Nah, untuk kategori ini tentu saja kita akan menambahkan surat keputusan atau SK atau surat keterangan yang sudah dilegalisir oleh sekolah yang menyatakan kita pernah menjadi ketua OSIS. Kita mundur lagi. Kita coba jenis prestasi terakhir, yaitu sertifikat bidang seni, olahraga, dan sejenisnya. Nah, untuk ini sama seperti non-akademik yang sains tadi, yaitu kita menentukan dulu lombanya linier atau tidak linier, kemudian jenisnya individu atau kelompok, lalu silakan pilih jenis sertifikatnya sampai dengan peringkat juara lombanya. Contohnya, ini linier, kemudian dikerjakan secara individu. Nah, untuk linier pastinya nanti akan muncul kabupaten kota, misalnya juara 1, tidak dikurasi atau hanya legalisir instansi. Maka pastinya di peringkat berikutnya adalah tingkat provinsi. Namun jika hanya memiliki 1 piagam, contohnya hanya juara 2, maka ini sudah cukup. Kita coba selanjutnya. Pastinya sertifikat yang diminta adalah sebagaimana yang sudah kita pilih tadi. Saya mundur lagi ke belakang. Ya, jadi pastikan adik-adik memilih jenis prestasi atau kategori prestasi ini sesuai apa-apa yang adik-adik miliki. Jika memang memiliki sertifikat yang dapat dipertanggungjawabkan, silakan pilih sesuai dengan bobotnya. Jika tidak memiliki sertifikat lainnya, dapat menggunakan nilai TKA. Nilai TKA ini tidak ada batasannya, berapapun dapat diperankingkan. Baik, dalam hal ini kita akan gunakan salah satu jenis sertifikat, yaitu yang terakhir, bidang seni ataupun olahraga. Kita tentukan seperti tadi, ada 1 sertifikat individu dan linier sebagai juara 2 dan belum dikurasi oleh Puspresnas. Selanjutnya, baik, kita akan coba mengupload. Klik KK. Contoh KK. Upload. 1 sudah tercontreng, yaitu scan kartu keluarga. Berkas kedua, scan SKL.
Contoh SKL. Upload. 2 sudah tercontreng. Ada notif biru di sini. 3. Surat kebenaran data. Bagi yang belum mendapatkan surat kebenaran data dapat mendownload di sini. Namun jika adik sudah menonton video cara mendownload dan mengisi surat kebenaran data dan sudah di-scan, silakan pilih. Contoh surat kebenaran data. Upload. Tinggal satu berkas lagi, yaitu piagam OSN hasil lomba menang juara 2. Pilih. Contoh sertifikat OSN kota. Upload. Saat kita mengklik upload, nanti otomatis halaman ini akan berpindah ke data terakhir kita. Nah, ini adalah data terakhir kita. Kita diminta mengecek apakah data sudah benar. Pastikan cek kembali nama, jenis prestasi yang kita gunakan. Pastikan pilihan sekolah juga sudah benar. Jika sudah, kita klik selesai. Jika sudah yakin, klik OK. Nah, seperti biasa data kita akan dibawa pada tampilan status menunggu diverifikasi, karena otomatis kita baru selesai mendaftar dan belum diperiksa oleh sekolah. Konfirmasi pendaftaran berhasil. Silakan menunggu hasil verifikasi penerimaan oleh pihak sekolah. Pastikan ini akan dilakukan sesuai dengan jadwal dan tanggal yang sudah ditentukan. Sebagai barang bukti kita sudah mendaftar, silakan cetak bukti registrasi ini. Klik cetak. Ini adalah contoh hasil kita mendaftar. Ini silakan untuk dicetak agar bisa ditandatangani oleh orang tua dan adik-adik sebagai pendaftar. Dokumen ini silakan disimpan. Sebagai bukti bahwa adik-adik sudah berhasil mendaftar, silakan cek nama adik-adik pada pilihan sekolah tadi. Caranya, pilih ke daftar murid, pilih jenjangnya, tadi kan SMA, pastikan pilih kabupaten kota, Batam, jenis prestasinya adalah prestasi yang seni budaya, lalu pilih sekolahnya, yaitu SMA 8 sebagai pilihan pertama. Klik cari. Maka otomatis nama adik ada di sini. Namun dengan status menunggu diverifikasi. Pastikan pantau selalu halaman ini untuk melihat perubahan status. Perubahan status ini akan terjadi pada saat verifikasi dimulai. Status akan ada 2. Pertama, sudah diverifikasi. Yang kedua, status ditolak. Jika status dinyatakan ditolak, maka adik-adik diminta untuk login kembali, memperbaiki apa pesan penolakan yang disampaikan sekolah. Jika status dinyatakan sudah diverifikasi, maka adik-adik hanya menunggu proses pengumuman nanti. Di mana lihat hasil pengumuman nanti, cek di murid lulus ataupun murid tidak lulus. Silakan pilih jenjangnya dan seperti biasa tentukan kabupaten kota mana dan sekolah mana yang adik-adik daftar. Bisa jadi di salah satu sekolah tadi akan ada nama adik-adik. Semoga saja ya. Nah, demikian cara pendaftaran untuk jalur prestasi jenjang SMA. Pastikan berapa sekolah yang harus dipilih dan pastikan salah satu sekolahnya berada dalam domisili. Jika masih ada yang bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.